Acer Swift X. Seri yang satu ini selalu disukai banyak orang karena punya tampilan yang compact, tapi punya performa yang gahar. Yes, walaupun umur laptop ini nyaris 1 tahun, tapi masih bisa gua kategorikan sebagai terbaik untuk jangka panjang. Apalagi diskonnya makin gede, jadi ini makin menarik banget untuk dilirik. So, welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg, dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Dalam segi portability, laptop yang saat ini sangat menyenangkan untuk dibawa kerja kemana-mana. Ya, walaupun dari sisi samping terlihat gak tipis-tipis amat di 17,9 mm, tapi bobotnya itu loh, yang ringan di 1,39 kg aja. Apalagi ukurannya yang compact, jadi masuk tas sana sini tuh berasa ringkes, gak pakai ribet. Dan ngomongin soal desain juga termasuk simple, gue suka. Di bagian belakang cuma ada logo Acer yang mengkilat emboss, di bagian dalam polos, dengan tekstur di keduanya itu berasa finishing doff yang gampang nempel sidik jari, jadi harus sering-sering dibersihin. Tapi nggak masalah, untuk tone warna juga ada dua pilihan yang makin terlihat keren aja. Ya, jadi warna apapun yang kalian pilih ada dua tone berbeda. Ngomongin soal port I/O, di samping kiri terdapat charging port, USB Type-C, HDMI, dan USB 3.2 with power off charging. Sedangkan di samping kanan ada Kensington lock, LED indicator, USB 2.0, dan port jack 3.5. Iya, jadi tidak tersedia SD card reader ataupun micro SD card reader, jadi agak kurang komplit sih. Laptop ini punya ukuran layar sebesar 14 inch pas yang oke, karena nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Dan dalam segi bezel, pinggir kiri kanannya udah tipis banget, bezel atas lebih tebal dikit, dan bagian bawah ya barulah berasa tebal dengan logo Acer kecil yang mengkilat. Jadi total, laptop ini punya screen to body ratio sampai 85,73%. Sekarang ngomongin soal kualitas layar. Panel laptop ini menggunakan IPS LCD, resolusi Full HD atau 1920x1080 pixel, refresh rate 60 Hz, dan aspek rasio 16:9, belum 16:10. Dan dalam segi tingkat akurasi warna, layarnya bisa dapat 97% sRGB dengan 67% NTSC. Jadi ketika kalian perlu pakai desain atau bermain dengan warna, ya ini masih bisa diandalkan dan terlihat cukup akurat. Kalau misalkan mau dipakai nobar atau nonton bareng, viewing angle-nya juga asik karena warna nggak redup di bagian pinggir kiri kanan walaupun ada lapisan anti-glare. Cuman ada dua hal yang menurut gua agak kurang di bagian layar. Pertama, di bagian brightness yang bisa mentok di 300 nits aja. Dan itu masih terlihat agak redup dikarenakan ada lapisan anti-glare tadi. Dan kedua, untuk rotasi layarnya gak bisa mentok sampai 180 derajat. Gue berharap semoga di next 180 derajat dan brightness yang lebih cerah. Oh ya, by the way, ngomongin soal hinge, laptop ini bisa dibuka menggunakan satu tangan. Nah, sekarang kita ngomongin soal performa. Untuk spesifikasi unit yang sekarang gue review menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600 dengan 6 core plus 12 thread, GPU Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM 4GB, RAM 16GB DDR4 dual channel, storage SSD 512GB PCIe 3.0, OS bisa di-upgrade sampai Windows 11 Home, dan yang paling penting Wi-Fi-nya udah support Wi-Fi 6. Oke, ngomongin soal performa, harus diakui AMD Ryzen 5600U yang ada di laptop ini sangat menyenangkan karena sudah menggunakan arsitektur AMD Zen 3 Core plus FinFET 7 nanometer, bikin penggunaan daya makin efisien. Apalagi kalau kalian mau pakai untuk ngedit, disinilah terlihat core dan thread makin tinggi, bikin playback mulus, gak ada endet-endet. Dan ketika gue coba render video 1080p dengan durasi 4 menit di Adobe Premiere, itu cuma makan waktu 1 menit 26 detik aja, masih ngebut. Sekarang ngomongin soal dalam sisi gaming, gue coba main GTA 5 online dengan settingan rata kanan, resolusi 1080p,
Lagi war, ini online ya, bisa lock di angka 58-60 fps yang konsisten. Fan-nya pun masih terdengar adem, nggak lebay yang gimana. Dan untuk game yang lebih ringan mainstream kayak CSGO, dengan settingan rata kanan, resolusi 1080p bisa dapat di angka 190-210 dengan rata-ratanya di angka 200 yang sangat playable. Lagi-lagi, untuk fan tuh terdengar sangat kalem, nggak lebay yang gimana pun. Oh ya, by the way, sirkulasi fan di laptop yang satu ini juga bagus, nggak bikin panas yang gimana gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian mau pakai main game, kerja, sampai browsing-browsing dong, udah lebih dari cukup performanya. Dan dalam segi storage, laptop ini masih tersedia satu slot SSD NVMe yang bisa kalian upgrade. Speaker di laptop ini biasalah menggunakan dual speaker yang penempatannya ada di bagian bawah kiri kanan laptop yang disupport sama DTS Audio. Untuk kualitas suara menurut gua ya ini standar karena bassnya masih agak mendem dan suaranya kurang kencang, walaupun seperti biasanya Acer dalam segi vokal dan clarity-nya selalu bagus dan jernih. Sekarang buat kalian bertanya gimana kualitas mic dari laptop yang satu ini, langsung aja kalian dengar sendiri. Oke guys, jadi ini dia contoh kualitas mikrofon dari Acer Swift X. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. By the way, untuk webcam dari laptop yang satu ini cuma mentok di 720p aja, tapi untungnya gerakan nggak patah-patah ya, masih terlihat oke lah ya. Dan sekarang ini langsung gua akan pasang speaker dari laptop yang satu ini di volume 100%. Jadi pasang earphone ataupun headset, langsung gua play. Walaupun laptop ini punya bodi yang compact, tapi dalam segi ketahanan baterai ini masih tergolong awet. Iya, ketika dipakai untuk ngetik, nonton YouTube, Netflix, sampai browsing-browsing, bisa bertahan 5 jam sampai 6 jam dari 100% ke 0%. Dan ketika kalian perlu ngecharge pun, ya ukuran chargernya ini juga masih tergolong ringan. Tapi kalau misalkan kalian lupa bawa charger kemana-mana, tenang. Port Type-C di laptop ini bisa terima input listrik yang bisa dicolokin pakai charger HP kalian. Lumayan buat emergency. So guys, itu dia video review Acer Swift X versi Ryzen 5000 series. Ya intinya seperti yang gue bilang di awal video, laptop ini tuh masih terbaik dalam segi performa ngebut, ukurannya compact, layarnya bagus, dan harga flash sale-nya itu menggiurkan banget. Udah hit 12 jutaan. Jadi bisa jadi alternatif buat kalian yang baru mau kuliah atau lagi nyari laptop buat kerja ataupun editing, ini udah cocok. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.